Kita Ya, Fadol. mulai aja ya. Bismillah. Kamu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima ma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis adab yang diambil dari Sahih Al-Bukhari, yang mana pembahasan kali ini kita melanjutkan di antara hadis yang kemarin sudah kita singgung ya di halaman yang ke-32 ya, di 2 minggu sebelumnya kurang lebih, itu adalah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mungkin khawatir anak lupa ya, sedikit mengingatkan kemarin di salah satu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadan hafizahullah taala itu ya ketika daurah di sini di Bandung ini di Uhwah itu daurah asatidah itu ada sebuah kalimat yang sedikit apa ya, mungkin kalau kita apa namanya tafsirkan dengan bahasa sekarang itu sedikit menohok gitu ya, yang bahasa betul-betul menampar mengingatkan kita ya, karena kemarin itu kita membahas tentang bab imarah ya, kepemimpinan yang diambil daripada kitab Sahih Muslim. Nah, beliau menyampaikan bahwasannya ya Imam Muslim itu ketika sudah mengumpulkan banyak hadis ya dari kitab hadisnya tersebut ya, ada salah satu bab yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan bab menuntut ilmu ya. Tapi beliau menyampaikan salah satu atau menukilkan perkataan dari Yahya bin Katsir ya, yang menjelaskan bahwasannya sudah ngumpulin hadis banyak ya, menulis hadis yang banyak, maksudnya mengumpulkan dari berbagai tempat atau negeri hadis tersebut dikumpulkan oleh Imam Muslim, maka Imam Muslim mengatakan atau menukilkan perkataan Yahya bin Katsir tersebut bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah didapatkan dengan jiwa yang ya berleha-leha, bermalas-malasan, mengistirahatkan tubuhnya. Itu bisa kita simpulkan bahwasanya Imam Muslim ini memotivasi dirinya sendiri itu. Ya umumnya untuk kita semua ya, sudah banyak hadis yang dia kumpulkan, beliau sampaikan bahwasanya itu adalah supaya memotivasi meskipun sudah ngumpulin hadis banyak ya, mendapatkan hadis banyak dari berbagai tempat atau negeri, supaya tidak merasa lelah capek untuk senantiasa terus belajar ya, untuk senantiasa menuntut ilmu.
Itu Imam Muslim ya yang banyak ngumpulin hadis. Kita nggak ngumpulin hadis justru. Kita nggak ada tugas ngumpulin hadis. Justru kita sudah banyak hadis-hadis yang ada di hadapan kita. Salah satunya kitab yang kita bahas ini ya nggak ada tugas ngumpulin, tapi harusnya kita bisa lebih semangat lagi. Ya, bisa lebih semangat lagi menuntut ilmu, ya, menggali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya ingatkan di beberapa hari terakhir ini di antara pesan yang disampaikan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid, seseorang itu tidak akan pernah bisa berada di barisan Allah dan Rasulnya. Kita selalu berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, tapi bagaimana caranya supaya kita berada di barisan mereka itu, di barisan Allah dan Rasulnya adalah salah satu kuncinya Imam Ibnul Qayyim menjelaskan adalah mengetahui pengetahuan yang dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki pengetahuan yang dalam terhadap syariat ini. Itu di antara sebab yang menjadikan kita istiqomah, ya. Kemudian apa? Berada di atas barisannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kan kita sudah pertemuan berkali-kali ya menjelaskan tentang hadis Nabi SAW. Ya itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya, bukan hanya sekedar hafalnya, bukan mengetahuinya saja, tapi bisa mengamalkan dan mudah-mudahan menjadikan pengetahuan kita terhadap agama ini semakin dalam. Karena itu di antara sebab kita bisa istiqomah, kita bisa berada di barisan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita masuk hadisnya ya kita baca. Mungkin langsung aja ya kita baca. Abu Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ja'alallahu ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in. Kata Nabi SAW bersabda menjelaskan kepada kita, Ja'alallahu rahmata fi mi'ati juz'in. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmat fi mi'ati juz'in, yaitu telah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Kemudian kata Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dia atau Allah Subhanahu wa taala menahan di sisinya tis'atan wa tis'ina juz'an, 99 juz, wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu bagian daripada 100 rahmat tersebut, yaitu adalah fil ardi. Ya, jelas di dunia kita atau di bumi ini. Famin dzalika juz'u yatarahamul khalqu. Dan dari satu bagian tersebut, ya, dari satu bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yatarahamul khalqu, ya, manusia atau makhluk saling berkasih sayang. Hatta tarfa'al farsu hafiraha. Ya, sampai kuda, ya, atau salah satu yang diumpamakan oleh Nabi SAW, ya, sampai-sampai seekor kuda. Tarfa'al farsu hafiraha itu mengangkat kukunya an waladiha. Ya, mengangkat kukunya kenapa? Khasyata antusibahu. Khawatir ya kalau tidak diangkat kukunya tersebut itu apa? Bisa melukai anaknya tersebut. Itu padahal satu kasih sayang yang Allah berikan di muka bumi ini. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari beberapa faidah dari hadis yang kita bahas ini. Ketika Nabi SAW mengatakan ja'alallahu rahmatan fi mi'ati juz'in, bahwasanya Allah ya menjadikan rahmat itu 100 bagian. Di sini dikatakan atau dalam hadis yang kita bahas ini, di sini dikatakan fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Ini riwayat Muslim ya. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan fa'amsaka indahu, yaitu adalah menahan di sisinya 99 juz atau 99 bagian. Dalam riwayat lain, ya, selain daripada riwayat dari Muslim, yaitu riwayat daripada Atha ya rahimahullahu taala, ya, justru dengan lafaz yang berbeda. Kalau di sini fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'in, kalau riwayat atau itu lafadznya sedikit berbeda, bukan dengan fa'amsaka, tapi apa? Wa aqarra indahu, ya, tis'an wa tis'ina juz'an, dengan kalimat aqarra, itu menetapkan.
Di sampingnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah 99 bagian daripada rahmat. Riwayat yang lain ya selain daripada Muslim dan Atha ya, itu adalah dari Ala bin Abdurrahman. Itu dengan lafadz yang berbeda. Ya, bukan fa'amsaka, tetapi di situ dikatakan wahabban. Ya, menginginkan atau mencintai wahabban ya, indahu mi'atan illa wahidah. Ya. Dalam lafadz yang lain dikatakan wahabban indahu bukan dengan amsaka, tetapi wahabban indahu ya mi'atan illa wahidah. Ya, disimpan atau disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 100 kurang satu, yaitu hanya sekedar perbedaan lafadz ya. Kemudian dalam hadis ini juga ketika berbicara rahmat ya atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dengan seekor kuda. Kenapa tidak menggunakan hewan yang lain? Allah alam bisawab ya. Yang jelas yang dijelaskan oleh Ibnu Abu Jamrah atau Ibnu Abi Jamrah ya menjelaskan kepada kita itu diumpamakan dengan kuda ya. Karena kuda itu pertama memiliki sifat hewan yang bisa dikatakan jinak ya, dekat dengan manusia, tetapi dia itu memiliki kekuatan ya atau hewan jinak yang dekat manusia tapi paling kuat. Ya, makanya diumpamakannya dengan kuda. Alasan yang kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Jamrah kenapa di situ diumpamakan atau dicontohkan dengan salah satu hewan yaitu adalah kuda ya. Karena kuda itu adalah hewan yang memiliki kecepatan dalam berpindah-pindah. Artinya kan kalau cepat berpindah-pindah itu kadang-kadang nggak memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Tapi meskipun kuda ini memiliki kecepatan yang tinggi, bisa berpindah-pindah, tapi karena Allah berikan rahmat di muka bumi ini, sehingga apa yang hewan ternak atau hewan yang dekat dengan kita, yang paling kuat, yang bisa lari cepat dan berpindah-pindah, tapi karena Allah memberikan rahmat di muka bumi ini, ya, sekelas kuda pun itu bisa menjaga dirinya untuk tidak melukai anaknya. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Jamroh yang harus kita fahami. Bahkan hadis ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ya, di antara hikmah ya atau di antara faidah ya, ketika Nabi di sini menjelaskan bahwasannya Allah itu memiliki atau menjadikan rahmat itu 100 bagian, satunya diturunkan di muka bumi ini antara langit dan bumi. Kemudian 99-nya itu disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Qurtubi ini adalah sebagai nas atau sebagai dalil bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu berkaitan dengan kehendak. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan kehendak. Ya, kalau Allah kehendak memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, kenapa Imam Qurtubi mengatakan hadis ini berkaitan dengan kehendak rahmat atau rahmat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Karena di awal dijelaskan memiliki 100, ya 99 Allah simpan di sisinya, kemudian yang satunya Allah berikan ke muka bumi ini. Makanya ya ini sebagai salah satu dalil kata Imam Qurtubi tentang kehendak yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya di sini juga dijelaskan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan meskipun yang diturunkan ke muka bumi ini hanya satu bagian saja, tetapi Nabi mengatakan meskipun satu bagian saja ya tarahamul khalqu. Ya, manusia ini saling berkasih sayang, baik antar sesama manusia gitu ya, baik antar sesama hewan atau sesama orang yang tidak beriman ya. Mereka pun saling kasih sayang, ya, saling merahmati satu sama lain. Ini untuk apa? Untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun satu Allah turunkan ke muka bumi ini tapi semua makhluk mereka saling mengasihi atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya
hal yang harus kita pahami, ya ada kalimat yang sangat indah ya yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya dalam kitab Ighatsatul Lahfan ya. Beliau menjelaskan kepada kita ya, saking luasnya nih, saking agungnya dan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah meskipun hanya satu, bahwasanya kata Imam Ibnul Qayyim, ujian dan cobaan itu adalah bagian daripada rahmat. Ya, ujian ya dan cobaan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya dalam kitab Ighatsatul Lahfan itu adalah bagian daripada rahmat. Kenapa di dunia ini nih penuh dengan ujian dan cobaan itu adalah bagian daripada rahmat? Kenapa? Ini saking luasnya nih, nggak ada sesuatu hal yang ada pada diri kita kecuali itu adalah rahmat. Kecuali itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya ya, segala ujian dan cobaan ya yang ada di dunia ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan dunia ya atau rahmat Allah di dunia ini yang atau di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan ini bagian rahmat. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighatsatul Lahfan menjelaskan kepada kita supaya kita itu tidak merasa nyaman dengan dunia. Ya, jadi kalau kita banyak ujian nih dalam kehidupan kita, banyak ujian, cobaan ya, terutama berkaitan dengan dunia ini. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Justru ketika kita mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan di dunia ini, ya bentuk rahmatnya apa? Supaya kita ini tidak merasa tenang, tidak merasa betah dengan dunia ini, tidak tertipu dengan dunia ini. Sehingga apa? Sehingga kita bergantung apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak tertipu. Ya kalau kita nggak diuji misalkan, ya nggak diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada dunia ini, bisa jadi kita terpedaya dengan dunia ini. Bahkan kita mungkin bisa betah dengan dunia ini. Bahkan mungkin kita merasa tenang dengan dunia ini. Makanya apa? Hadis ini menjelaskan saking luasnya rahmat Allah yang Allah berikan, ya ujian dan cobaan itu bagian daripada rahmat. Ya ujian dan cobaan yang berkaitan dengan dunia ini bagian daripada rahmat supaya apa? Supaya kita tidak bergantung dengan dunia dan supaya kita tidak betah dengan dunia tersebut tetapi kita menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan berbagai macam ujian dan cobaan sebagai bentuk rahmat yang Allah, satu rahmat yang Allah berikan yang ada di muka bumi ini. Nah, kalimat yang terakhir itu dalam kitab Ighatsatul Lahfan itu, ya Imam Ibnu Qayyim itu diakhiri dengan kalimat yang indah. Beliau menjelaskan, ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya mencegah kita dari sesuatu hal, ya tentunya berkaitan dengan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencegah sesuatu dari ya yang berkaitan dengan dunia ini, kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika Allah mencegahnya dari sesuatu hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala mencegahkan kenapa? Karena ingin memberi. Memberi apa? Rahmat yang begitu indah. Yang kedua apa? Ketika kita diberikan ujian dan cobaan sebagai bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, tujuannya untuk apa? Allah ingin menjadikan kita selamat. Selamat apa? Tidak terpedaya dengan dunia itu sendiri. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dan itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah ingin mengembalikan kita. Untuk apa? Untuk menegaskan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah meskipun hanya satu bagian saja. Ya, salah satunya apa? Ujian pun, cobaan pun yang Allah berikan itu bagian daripada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak betah di dunia ini. Supaya kita tidak merasa nyaman dengan dunia ini. Supaya kita ingat ada kehidupan yang abadi yang penuh dengan kenikmatan. Yaitu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita mengkaji ya hal yang berkaitan dengan rahmat ini, siapa sih manusia yang tidak menginginkan rahmat? Kita semuanya membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat yang sangat bagus juga ya, itu dari seorang ulama Zaid bin Muhammad Al-Madkhali
rahimahullahu taala, ya, itu dalam kitab Aunu Ahadus Somad, ya, beliau menjelaskan kepada kita asbabur rahmah wa asasuha wa asluha tauhidullah tabaraka wa taala. Beliau menjelaskan kepada kita rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bahwasanya sebab untuk mendapatkan rahmat itu asbabur rahmah wa asasuha wa asluha, bahwasanya di antara atau sebab-sebab yang mendatangkan rahmat. Kemudian apa? Beliau mengatakan dasar hukum atau pokok untuk mendapatkan rahmat itu sendiri apa? Tauhidullah tabaraka wa taala. Yaitu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wabiduhuli fil Islam. Kemudian masuk masuk ke dalam Islam. Sudah ya, dia tersebut mentauhidkan Allah, kemudian masuk ke dalam Islam, wa iqamihi faraidihi, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban dan perintahnya. Faman ata bidzalik, barang siapa yang sudah melakukan hal yang demikian tersebut, faqad ata bi asbabir rahmah, maka ya, orang tersebut berarti apa? Sudah menempuh jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah. Tetapi meskipun rahmat Allah itu luas, ketika kita menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berbeda, ya, atau yang lebih apa namanya, ya, levelnya lebih tinggi daripada yang lain, salah satunya dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua dengan masuk Islam. Yang ketiga apa? Yaitu adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Kenapa? Siapa yang menjelaskannya? Itu Syekh Zaid Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala dalam kitab Aunul Ahadus Somad. Bukti yang lainnya atau di antara dalil yang lainnya yang menjelaskan kepada kita meskipun ya rahmat Allah yang Allah berikan ke dunia ini hanya satu bagian saja, tapi dalil yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saling mengasihati, ya, atau saling mengasihi, afwan, saling menyayangi satu sama lain karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang ketujuh. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman." Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, "Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman." Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Nah, terus dalil di sini yang menunjukkan bahwa rahmat Allah itu luas. Ya, meskipun cuma satu bagian saja mana? Salah satu di antara hikmahnya yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah surat Ghafir ayat yang ketujuh. Di situ kan digandengkan tuh rahmatan wa ilma. Ya, digandengkan rahmat dan ilmu. Kenapa digandengkan rahmat dan ilmu? Para ulama menjelaskan digandengkan antara rahmat dan ilmu sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Begitupun rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu sebagaimana ilmunya. Ya, makanya digandengkan antara rahmat dan ilmu dalam surat Ghafir ayat yang ketujuh. Dalil yang lainnya, ya, dari Al-Qur'an tentunya, ya, selain daripada hadis yang kita bahas, ya, tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 156. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan kepada kita semuanya, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Allah mengatakan atau berfirman, dan rahmatku atau kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya, ketika menafsirkan ayat tersebut yaitu surat Al-A'raf ayat 156, di situ Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan wa minal alami al-ulwi, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas itu apa? Mencakup yang pertama al-ulwi, ya, meliputi segala makhluk yang ada di atas.
wasufli. Begitu juga mencakup makhluk yang ada di bawah. Kemudian apa? Al-birri wal fajir. Rahmat Allah Subhanahu wa taala juga saking luasnya itu meliputi orang yang baik dan orang yang melakukan keburukan alias fajir. Wal mu'min wal kafir. Ya, saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu pun mencakup siapa? Orang mukmin ataupun orang kafir. Fala makhluqa illa wa qad wasalat ilaihi rahmatullah. Kemudian kata Sesadi rahimahullah taala menjelaskan kepada kita, ya, fala makhluqa, tidak ada satu makhluk pun illa wa qad wasalat ilaihi rahmatullah, kecuali mereka atau kecuali sudah sampai kepada mereka rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ingin menjelaskan kepada kita meskipun hanya satu bagian rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, tapi meliputi segala sesuatu, baik itu orang yang makhluk yang ada di atas ataupun yang di bawah, baik makhluk yang melakukan kebaikan ataupun keburukan, baik yang beriman ataupun kafir, mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menunjukkan atau untuk menjelaskan betapa luas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya satu bagian saja. Ya, meskipun yang 99-nya itu, yang sisanya itu akan Allah berikan kapan? Pada hari kiamat. Ya, kalau yang satu saja betapa indahnya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana pada hari kiamat kelak, ya, di surga kelak, di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya rahmat itu kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Nah, kemudian hal juga yang harus kita pahami, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas tadi ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, itu mencakup semua makhluk, mukmin, kafir ya, atau bir, fajir, atau ulwa sufla ya, atau atas dan bawah. Maka apa yang harus kita pahami saking luasnya, ternyata apa? Perkataan Syekh Sa'di ini menjelaskan kepada kita kalau orang yang bermaksiat pun mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang yang durhaka, sekalipun orang yang menggunakan kenikmatannya itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, Allah pun masih tetap memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Salah satunya apa? Ya, kalau kita berbicara orang mukmin, ya, kalau kita berbicara orang soleh yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita semuanya sudah paham tentang itu. Tetapi bagaimana dengan rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang mereka melakukan dosa? Salah satu rahmatnya itu apa? Ditutupnya aib. Sebagaimana yang kita lakukan. Banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan karena rahmat yang sangat luas. Dan kasih sayang Allah yang sangat luas, sehingga Allah tutup aib kita. Sehingga orang mau mendengar omongan kita gitu. Sehingga orang mau belajar sama kita. Sampai-sampai orang itu mau berteman sama kita. Padahal kita ini banyak dosa. Ya, kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang mau berteman sama kita. Ya, bahkan mereka mengharapkan dekat sama kita. Padahal apa? Padahal kita manusia yang banyak dosa. Tapi apa? Tapi karena menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Kasih sayang Allah yang sangat luas. Sehingga apa? Allah tutup aib kita sehingga mereka mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Allah tutup aib kita sehingga apa? Orang-orang mau dekat dengan kita, mau gaul sama kita. Bahkan pengen dekat sama kita. Kenapa? Karena rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada kita yang senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita mungkin kalau ingat dengan perkataan seorang ulama Muhammad bin Wasi' yang menjelaskan kepada kita, laukana lidunub rihun ma jalasa ilayya ahadun. Kata Muhammad Wasi mengatakan, kalau seandainya laukana lidunubi, kalau seandainya bagi dosa itu rihun, ada aroma wangi, ya, atau ada baunya, maka apa kata Muhammad bin Wasi tersebut?
ma jalasa ilayya ahadun, tidak ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Ini apa? Bentuk rahmat Allah yang sangat luas sekalipun kita melakukan banyak dosa. Tapi yang harus kita pahami ya ikhwah, ya, terkadang memang ada orang yang melakukan dosa itu dibongkar sama Allah aibnya, dinampakkan aibnya. Ya, didambakan dosa yang pernah dia lakukan. Ya, apakah berseberangan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Apakah bertolak belakang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Para ulama menjelaskan kalau ada orang yang Allah buka aibnya, yang Allah buka kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Itu apa? Itu di antara tanda bahwasanya orang tersebut terlalu sering dan Allah berikan kesempatan untuk bertobat tapi dia tidak bertobat. Hati-hati, ya. Jangan kita merasa aman dengan dosa dengan dalih apa? Allah mah rahmatnya luas. Jangan berdalih Allah itu lebih sayang daripada ibu kita. Betul, itu tidak salah. Tapi para ulama menjelaskan, ya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada ahli maksiat Allah menutup aibnya. Tapi kalau seandainya Allah buka aibnya, itu karena terlalu sering maksiat yang dia lakukan, Allah berikan kesempatan tobat, Allah berikan kesempatan untuk berhenti, tapi dia tidak melakukannya, maka Allah membongkar aibnya. Apakah dengan membongkar aib Allah Subhanahu wa taala tidak sayang? Itu pun bentuk kasih sayang Allah, coba bayangkan. Bentuk kasih sayangnya dari mana? Ya supaya tobat. Coba kalau misalkan nggak dibongkar aibnya kita, dia akan merasa aman terus dengan dosanya. Dia akan merasa aman terus dengan kemaksiatannya. Ya, kemudian dia akan bersembunyi di balik kebaikannya. Padahal dia adalah pelaku dosa kemaksiatan. Ketika Allah berikan kesempatan bertobat, dia tidak melakukannya. Sehingga apa? Allah membuka aibnya. Dan itu pun bagian daripada rahmat yang sangat luas yang Allah berikan. Ya, ini penjabaran dari mana? Ya, bukan hanya hadis ini saja, tapi penjabaran dari tadi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Bahkan ya, kalau kita juga menjelaskan tentang tadi penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya, bahwa orang yang berdosa ya atau orang yang bermaksiat itu masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat, ya, tadi dengan cara ditutup aibnya salah satunya. Yang kedua apa? Salah satu di antara yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat yang menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab dan tidak mematikan mereka di atas kemaksiatan kepada Allah. Dan kita tahu ya, ada orang yang wafat atau su'ul khotimah. Wafat di atas kemaksiatan. Bisa jadi tadi, kenapa ketika maksiat dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente dikasih waktu, dikasih kesempatan, sudah dikasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan untuk bertobat. Tapi di antara mereka ada juga yang mereka bermaksiatan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka adalah manusia yang berdosa. Tapi Allah tidak mematikan dia di atas kemaksiatan. Allah berikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Bagian rahmat. Rahmat yang sangat luas. Bagi siapa? Bagi orang yang mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kemaksiatan. Makanya hadis ini yang dijelaskan Nabi SAW kepada kita, hadis dari Abu Hurairah, bahkan dijelaskan oleh para ulama, hadis ini adalah busro, liman uso atau liman aso. Itu adalah apa? Busro. Kabar gembira bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah, Allah berikan kesempatan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertobat. Allah tutup aib itu bukan malah apa ya? Kadang sebagian kita kan karena Allah tutup aib itu justru malah ngelunjak bahasa kitanya, ya. Terus aja dosa gitu. Ya silakan aja. Tapi ada waktu di mana Allah akan membongkar aibnya. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk kasih sayang dari Allah karena ketika diberikan kesempatan nggak bertobat. Atau tadi salah satu bentuk kasih sayang ke Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan dosa, ya, yaitu adalah tidak mematikan atau tidak mengadab ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ini bentuk lagi nih ya perkataan
Syekh Sa'di rahimahullahu taala, di antara bentuk rahmat Allah yang sangat luas ya kepada orang yang melakukan dosa, kalaupun seandainya Allah memberikan hukuman di dunia ini, meskipun Allah memberikan musibah dari dosa yang kita lakukan di dunia ini, saking sayangnya Allah nih, saking lembutnya, saking rahmatnya Allah yang sangat luas, ketika memberikan hukumannya aja, itu ada tujuan. Tujuannya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah. Ketika kita bermaksiat, kemudian diberikan hukuman, tujuannya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di ayat atau surat yang sering kita dengar ya, yaitu adalah surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un." Dalam ayat tersebut Allah mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia atau ulah manusia. Tujuannya apa? Kerusakan itu sebagai musibah hukuman, tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Tujuannya adalah supaya kalian itu merasakan akibat dari dosa yang kalian lakukan. Terus kalau merasakan dosa dan akibat dari dosa atau kemaksiatan yang kalian lakukan, tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Supaya kalian itu kembali kepada Allah. Coba bayangkan. Ini bentuk penjelasan yang sangat indah yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya tadi Imam Ibnul Qayyim. Ketika diberikan ujian, diberikan cobaan yang berkaitan dengan dunia, bukan hanya sekedar supaya kita tidak betah aja di dunia ini. Bukan hanya sekedar kita supaya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Tapi bisa jadi apa? Bentuk kasih sayang Allah kepada pelaku orang yang melakukan kemaksiatan dengan musibah tadi, tujuannya adalah untuk kembali kepada Allah la'allahum yarji'un. Ini bukti nih, bentuk kalau kasih sayang Allah yang luas bukan kepada orang soleh aja. Ya, bukan kepada orang yang beriman aja. Bukan kepada orang yang bertakwa saja. Itu mah sudah jelas. Tapi begitu luasnya, meskipun satu bagian, orang maksiat pun Allah berikan rahmat dan kasih sayang, itu adalah kesempatan. Bahkan ya ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita semuanya ya, kalau ternyata di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang terjadi kecuali rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kalau tadi hukuman, sekarang musibah. Ya, musibah bagi orang baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, ya, atau khususnya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan berbagai macam banyak ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya itu juga bagian daripada rahmat. Kenapa kita harus bersedih? Allah memberikan banyak musibah, itu bagian daripada rahmat. Tujuannya apa? Untuk menggugurkan dosa kita. Kan itu rahmat. Itu kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis ya yang mungkin sering kita dengar. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukatin yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya." Artinya, ya, kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslimah," tidaklah seorang muslim itu ditimpa. Ya, ditimpa suatu musibah. Musibah apa saja? Min nasobin. Yaitu bisa keletihan, keletih dalam menuntut ilmu ya ikhwah. Letih dalam menghafalkan Al-Quran. Letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya apa? Bukan untuk menjerumuskan kita, tapi bentuk kasih sayang. Supaya apa? Supaya digugurkan dosa kita.
dengan keletihan yang kita lakukan dalam menuntut ilmu. Dalam ibadah apapun yang Allah syariatkan kepada kita, salah satunya menuntut ilmu. Letih kita ini jam segini ngaji itu letih. Ya, letih pikiran kita, duduk kita letih, ngomong juga kita letih. Tapi tidak ada yang kita harapkan kecuali rahmat dan kasih sayang dari Allah. Ampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang begitu luas untuk kita. Kenapa enggak kita manfaatkan? Kemudian apalagi ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk rahmat yang sangat luas terhadap hambanya, bukan hanya sekedar apa? Keletihan saja. Tetapi apa? Wala wasobin, rasa sakit. Sakit apapun yang kita derita. Ya, kalau kita sabar, yakin ini adalah rahmat Allah yang sangat luas, itu diantara bentuk kasih sayang Allah supaya menggugurkan dosa kita masing-masing. Wala hammin wala huznin. Bahkan kata Nabi SAW, wala hammin, kekhawatiran. Wala huznin, ya itu adalah kesedihan. Wala adha wala gomin, dan kegelisahan dan galau. Nah, sering tuh ya, orang yang melakukan kemaksiatan tiba-tiba langsung galau aja. Ya, orang yang melakukan kemaksiatan tiba-tiba dadanya sempit aja. Itu salah satu bukti apa? Rahmat Allah supaya apa? Pertama, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu terjadi kepada orang yang beriman, ya orang yang bertakwa tiba-tiba dia merasakan kegelisahan galau di dalam hatinya. Bisa jadi apa? Itu bentuk kasih sayang Allah untuk apa? Untuk menggugurkan dosa kita. Makanya kalau kita tiba-tiba merasa galau gitu ya, merasa sedih, apa namanya, ujuk-ujuk benci we gitu kabatur teh padahal nggak punya masalah gitu. Kok benci aja sama orang padahal nggak punya masalah apa-apa. Sempit tada ini. Gelisah, khawatir, itu di antara satu bentuknya adalah dosa yang kita lakukan. Dan kenapa itu terjadi? Karena itulah rahmat Allah yang sangat luas supaya kita kembali kepada Allah. Supaya kita bertobat kepada Allah. Agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa kita. Untuk apa? Untuk bukti kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas meskipun hanya satu bagian yang Allah turunkan di muka bumi ini. Ya. Apalagi yang paling utama nih bentuk rahmat Allah yang sangat luas yang Allah berikan kepada ahli maksiat, Allah bukakan pintu selebar-lebarnya pintu taubat. Makanya Allah mengatakan dalam surat Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hambaku, coba panggilan indah. Saking rahmat Allah yang sangat luas, kasih sayang Allah yang sangat luas, orang yang melampaui batas, yang melakukan dosa masih Allah panggil hambaku, coba bayangkan. Saking lembutnya. Saking rahmat Allah yang begitu luas, wahai hambaku, coba bayangkan. Kalau kita marah sama orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kadang kita sudah nggak ada panggilan lembut lagi. Kadang panggil namanya, panggil ucapan-ucapan yang tidak baik bahkan. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang begitu luas. Orang yang melakukan melampaui batas pun ya ibadah panggilan manja ya akhwah. Saking apa? Saking rahmat Allah yang sangat luas yang Allah berikan kepada kita. Yang selama ini kita harapkan ya. Coba kita bayangkan Firaun ya, manusia yang paling kafir di muka bumi ini, ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah tidak langsung mengirim apa namanya api gitu atau halilintar untuk membakarnya, tidak langsung Allah kirim. Tapi inilah coba, padahal dia ngaku sebagai Tuhan, ya manusia yang paling kafir coba ngaku sebagai Tuhan. Allah tidak langsung apa namanya mengirimkan api kepadanya sehingga membakarnya atau halilintar, enggak. Tapi bentuk rahmat Allah yang sangat luas, Allah kirim Musa dan Harun, coba bayangkan. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat la'allahu yatadzakkar. Memberikan nasihat supaya bisa kembali kepada Allah, bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bentuk rahmat dan kasih sayang yang begitu luas meskipun hanya satu bagian, meskipun yang orang tersebut adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga ya orang kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, ya, bukan hanya sekedar tadi diampuni saja gitu ya. Bukan hanya sekedar diingatkan supaya kembali kepada Allah saja,
tetapi ada bonus lain di akhirat. Ya, ketika dia bertobat apa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam surat At-Tahrim ya, kalau nggak salah ayat 9. Sudah mah kita di dunia dikasih sayang sama Allah, kemudian Allah sempurnakan tuh di akhirat dengan bonus yang lain. Yaitu apa? Diampuni dosa-dosanya. Wa yudkhilakum jannat, dimasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihal anhar, surga yang mana di bawahnya mengalir sungai. Ini apa? Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang begitu luas kepada kita meskipun hanya satu bagian. Ya, jadi nggak ada celah lagi bagi kita itu untuk ngeles lagi. Ya, untuk ngeles bahwasanya Allah tidak sayang sama kita. Karena ujian yang begitu banyak, ujian yang begitu besar kepada kita, Allah dolim sama kita, takdir ini kejam, nggak ada. Nggak ada kesempatan untuk berbicara seperti itu. Kalau kita memahami hadis ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk, itu adalah bentuk rahmat yang sangat luas yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ada masalah di dalamnya. Tadi kalau kita beriman kepada Allah, ya, berarti apa? Allah ingin mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa kita. Kalau seandainya kita orang yang fajir, ahli maksiat, ya, yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan ujian cobaan. Untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah untuk bisa merasakan akibat dari dosa yang kita lakukan, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujian dan cobaan apapun itu, ujian yang berkaitan dengan keuangan, ujian berkaitan dengan harta, atau ujian berkaitan dengan anak, ujian berkaitan dengan tubuh kita ini saat ini, itu adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terlena dengan dunia ini. Supaya kita ini tidak tertipu dengan dunia ini. Supaya kita tidak betah dengan dunia ini dan kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meskipun cuma satu rahmat, tetapi rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu yang itu bisa dirasakan. Baik orang yang beriman atau orang yang soleh atau mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini ya di antara beberapa faidah yang bisa kita pahami dari hadis yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya, tidak terlalu cepat. Ini Ana rasa terlalu cepat tuh mungkin karena kemarin libur ya, tenaganya dikumpulin ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Tidak Wafik Ustaz, barakallah. tidak cepat Ustaz. Alhamdulillah bisa ini Alhamdulillah, alhamdulillah. tersimak dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khawatir kecepatannya dimaklumi ya, kekuatan yang minggu lalu. Masya Allah. Baik buat para partisipan sekalian, jika ada hendak yang mau ditanyakan kepada Ustadz, silakan dituliskan di room chat. Atau jika sekiranya bagi Iwan ingin apa berbicara langsung juga diperkenankan. Silakan. Udah enggak? Belum ada Ustadz. Belum ada. Belum ada. Wah, tapi mudah-mudahan dipahami lah ya. Jangan Alhamdulillah sampai Ustadz. jangan Alhamdulillah. sampai nggak ada yang nanya karena nggak paham. Mudah-mudahan nggak ada yang nanya itu karena paham. Amin. Karena Amin. khawatir kalau nggak paham itu. Ada nggak yang mau ditanyakan ya? Kalau nggak ada, Ana aja yang nanya bagaimana? Ada? Apa malu-malu? Belum ada Ustadz. Belum ada ya? Nah, barangkali Ustadz mau melanjutkan faedah lainnya Ustadz. Di antara faedah yang lainnya, ya yang apa namanya? Waduh, ada yang nanya nggak? Belum ada. Nah, kalau tidak ada ya nggak apa-apa, Ana lanjutkan sedikit. Oh, Intinya ada Ustadz. Ada ada, Ustadz. Ada. 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 Silakan Gim- dari Tisna barangkali. Ini ada yang mau ditanyakan.
dari Ibu Nenden hadisnya apa? Oh, mungkin belum menerima ini apa PDF-nya barangkali. Oh Baik. iya. Nah, karena ini yang dapat PDF-nya hanya yang tergabung di grup WAG Oh, Al-Islam dan As-Sunnah Iwan dan Ahwat Ustaz. Jadi oh, Masya Allah. total grupnya kurang lebih ada 1.500 eh, Masya Allah. member Masya dari Allah. dari Barakallahu empat, fiik. empat grup ini. Tapi di luar itu juga banyak sekali yang bergabung di majelis Halaqah virtual ini yang di luar grup. Jadi beliau-beliau ini tidak memperoleh PDF-nya Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nanti insya Allah lah di-share dari temennya yang lain ya. Nah, Ustaz, insya Allah kami juga akan share ke yang bersangkutan. Insya Allah, Baik, insya Allah. ini ada pertanyaan Ustaz yang sudah dituliskan dari Lendia Gasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, untuk kembali kepada Allah, hal apa yang paling mudah dikerjakan? Apakah ketika berzikir namun tanpa mengetahui maknanya juga bisa terhitung untuk membersihkan hati? Jazakumullah khairan. Ya. Pertama, ya, ketika berzikir ya tanpa mengetahui makna ya, itu sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala catat itu sebagai sebuah kebaikan yang kita lakukan. Tapi ya, seorang muslim ketika kita melakukan suatu amalan, salah satunya tadi membaca zikir ya atau mungkin istighfar ataupun zikir-zikir yang lainnya, tentu yang kita harapkan adalah mengetahui maknanya, ya, mengetahui artinya. Meskipun tadi kalau tidak mengetahui pun itu dicatat sebagai kebaikan. Tapi alangkah sempurnanya, dampaknya yang lebih kuat itu kapan kalau kita betul-betul paham tentang maknanya. Makanya kan kita semuanya tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu kan bisa menenangkan. Ya, yang jadi pertanyaan itu kadang mungkin sebagian kita ada yang berzikir kepada Allah ya, sering zikir melalui lisannya tapi kenapa tidak merasa tenang? Bisa jadi itu hanya ritual lisan aja, tapi tidak mengetahui maknanya, tidak menghayati. Kan penghayatan itu salah satunya itu terlahir daripada faham yang kita baca, Hmm. faham yang kita fahami, faham apa yang kita baca tersebut sehingga apa melahirkan kita khusyuk gitu ya, melahirkan kebaikan yang lain, dampaknya itu apa kita betul-betul semakin tenang. Makanya kalau kita zikir tapi tidak menenangkan, bukan karena firman Allah itu salah, enggak lah, enggak mungkin. Tapi karena kita yang membacanya bisa jadi, ya bisa jadi kita tidak menghayatinya, tidak memahaminya. Makanya ada kitab Syabul Musin ya, Fikih Asmaul Husna. Itu kan penting itu. Ya, supaya kita belajar nama-nama Allah ketika disebutkan itu kita bukan hanya sekedar tahu artinya aja, Hmm. tahu maknanya supaya apa betul-betul bisa menenangkan batin, bisa menenangkan jiwa dan itu nilainya lebih plus daripada hanya orang berzikir tapi tidak mengetahui artinya. Tapi yang jelas itu sebuah kebaikan juga ya ketika berzikir tapi kita tidak mengetahui artinya. Tapi yang paling penting itu tahu artinya, minimal tahu arti. Maksimalnya ya faham dengan maksudnya, maknanya, tafsir dari zikir itu sendiri. Begitu. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Wayak, wayak. Ustadz di surat yang tadi Ustadz ini apa sampaikan tentang rahmat Allah yang melebihi daripada azab itu di apa di ayat tersebut disampaikan ciri-cirinya yaitu orang yang beriman bertakwa dan membayar zakat Ustadz. Betul, Nah, betul. mohon pendalamannya Ustadz. Hmm. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mendahuluinya daripada murkanya itu, terutama bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat, ya, membayar zakat. Artinya sebagian ulama menjelaskan kepada kita, ya, rahmat Allah yang levelnya tadi mungkin saya singgung meskipun bukan ayat ini ya, ya, tapi penjelasan yang lain. Justru rahmat Allah itu akan semakin tadi ya kalau boleh menggunakan level gitu ya. Levelnya lebih tinggi lagi itu kepada siapa orang-orang yang senantiasa
mereka itu mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Baik tadi menunaikan zakat, sholat, dan amalan-amalan yang lainnya. Ya, meskipun memang ya ayat rahmat Allah itu lebih luas daripada atau mendahului daripada murkanya. Itu pun didapatkan tadi yang kita jelaskan. Itu tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja. Ya makanya tadi kan Anda jelaskan ada orang yang bermaksiat tapi juga Allah lebih mendahulukan rahmatnya sebelum menyiksa kan. Sebelum menghukum Allah kasih kesempatan dulu. Itu sebagai bukti. Tapi kalau ada orang ya yang mereka betul-betul melaksanakan sholat taat ibadah kepada Allah, salah satunya tadi sholat, zakat, dan yang lainnya, itu levelnya lebih luas lagi. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu levelnya berbeda dengan orang yang mereka tidak melakukan hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya secara secara globalnya. Tetapi Hmm. umumnya ya rahmat Allah mendahului daripada murkanya. Ya, meskipun dia bermaksiat kan tadi, tidak langsung menghukum, tidak langsung mematikan, padahal dia maksiat. Ya, mungkin maksiatnya dia tidak membayar zakat bisa jadi. Ya, mungkin maksiatnya mungkin dia tidak mengerjakan sholat bisa jadi. Ya, tetapi orang yang mengerjakan ibadah tersebut jelas itu jauh lebih utama min babil aula. Ya, daripada orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Kurang lebihnya seperti itu secara globalnya. Allah alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, eh, bahwa musibah maupun ujian pun itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Jelas. Nah, tetapi Pak. secara tabiat manusia, biasanya ketika hal yang tidak disukai itu, tidak langsung secara otomatis batin ini menyangka bahwa itu adalah rahmat. Hmm. Manakah yang lebih selamat, Ustaz? Apakah kita menganggap rahmat atau menganggap sebagai eh, eh, hukuman Ya, jadi begini. bagi diri kitanya, Ustaz? Nah, itu sama persis pertanyaannya itu bagaimana cara membedakan mana rahmat, mana hukuman. Nah, Kurang lebih seperti itu ya. nah, Ustaz. Pertama, ya, kalau seandainya musibah tersebut, ya itu diberikan kepada seseorang yang bertakwa, beriman kepada Allah, itu rahmat untuk mengangkat derajatnya. Ya, tapi kalau seandainya musibah tersebut itu dirasakan oleh orang yang Allah maksiat atau orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah hukuman. Tapi hukuman di situ adalah bentuk daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Bisa ini nggak bisa dipahami Iya, nggak kalimatnya? iya, nah, Ustaz. Nah, gitu. Seperti kita lah ngasih hukuman sama anak contoh ya. Ayah ini ngasih hukuman sama kamu tuh bukan benci, tapi karena sayang sama kamu. Supaya kamu tuh nggak kayak gitu nanti kalau udah gede. Ya. Nah, sama persis ketika hukuman tersebut kepada orang yang bermaksiat, ya memang itu sebagai hukuman, tetapi hukuman bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya tidak terjerumus lebih dalam, supaya dia bisa bertobat, gitu ya. Jadi meskipun itu musibah itu yang dialami oleh orang yang bermaksiat itu sebagai hukuman, tapi pada dasarnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kembali kepada Allah gitu. Jadi intinya kalau musibah itu datang kepada orang yang bertakwa itu adalah untuk mengangkat derajat. Kalau kepada orang maksiat itu adalah hukuman. Tapi pada dasarnya hukuman tersebut adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak mendapatkan hukuman yang jauh lebih besar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebihnya. Nah, Masya Allah. Ada pertanyaan satu lagi, Ustaz, izin? Oh iya. Alhamdulillah. Bismillah. Kalau kita sudah bertobat, apakah dosanya masih dihitung? Apakah itu bentuk rahmat atau bukan? eh Dihapuslah, digugurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan tolabul magfirah. Tolabul Kenapa maghfirah. disebut magfirah? Tahu mikfar. Nabi itu ketika pembebasan Mekah ya kalau nggak salah itu menggunakan mikfar. Mikfar itu asal dari magfirah tersebut mikfar. Mikfar itu dalam bahasa Arab namanya itu adalah helm perang. Hmm. Helm perang mikfar itu manfaatnya apa? Fungsinya apa? Yang pertama untuk menutupi apa yang di dalam itu kepala, kemudian melindungi apa yang dari luar tembakan atau apapun itu.
Nah, kenapa kita meminta magfirah asal dari mikfar tadi? Ya, ketika kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Allah menutupi aib kita yang sudah kita lakukan dan Allah menghindarkan dari dampak dari dosa yang kita lakukan. Makanya dari dasar kalimat tersebut para ulama menjelaskan kalau kita taubatan nasuha, ya betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nasuha, ya Allah akan hilangkan. Allah akan hapus dari kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Allah alam bisawab. Bahkan bukan hanya sekedar dihapus, tapi dilindungi dari dampak dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Allah alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Ustaz, nampaknya ini pertanyaan di akhir. Ya. Nah, dan sebelum kita mengakhiri majelis ini, ada hal yang ingin Ustaz untuk pengulangan kepada kami, Ustaz. Mungkin sedikit nasihat aja ya, mengingatkan lagi kepada khususnya kepada anak pribadi ya dan umumnya kepada jamaah sekalian di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, zaman yang penuh dengan ujian syahwat di mana-mana ya. Bahkan hampir di setiap tempat orang-orang tuh lupa sama Allah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat dari anak itu ketika di zaman penuh dengan fitnah ini tetap semangat dalam menuntut ilmu ya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui sebagaimana apa yang dijelaskan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahwasanya di antara yang menjauhkan kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Sebabnya apa? Yang bisa menjauhkan dari istiqomah itu adalah ketika seseorang itu tamak terhadap dunia. Dan yang Hmm. kedua adalah takut dari manusia ketika kita mau istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Sampaikan di zaman sekarang yang hak, haram-haram, batil-batil, ya, bid'ah-bid'ah, ya, syirik kita jelaskan dengan cara yang baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kenapa? Karena itu di antara cara yang paling utama seseorang bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan hari ini. Anda mohon maaf sekali lagi ya kalau misalkan terlalu cepat ya, mudah-mudahan bisa difahami atau nanti misalkan Anda perbaikilah di pertemuan yang akan datang, nanti kita durasinya apa namanya penyampaiannya dilembutkan lagi. Anda belum bisa istiqomah dalam hal ini. Kadang Mas- cepat, kadang lambat, lagi belajar lambat. Ya, mohon maaf. Ya. Masya Allah, jazakallah Ustaz untuk Oh, nasihat iya. dan faedahnya. Eh, Hmm. ini Ustaz, oh ya ini ada permintaan. Apakah diizinkan untuk bergabung ke WAG? Ya, justru ini yang mau diumumkan sedikit Ustaz ya. Bagi Boleh, yang boleh. belum tergabung kepada grup WhatsApp di Al Islam maupun As-Sunnah baik Iwan maupun Ahwat, nanti di room ini akan dituliskan nomor adminnya. Silakan hubungi ke nomor adminnya saja. Dan ini Ustadz, eh, jika Ustadz berkenan ini tidak merepotkan, kalau hadisnya di-share Ustadz di monitor, Oh iya, iya. apa memungkinkan Ustadz? Bukan kali ini, tapi maksudnya di pertemuan Oh, berikut. oh boleh, boleh, boleh. Insya Allah, insya Allah. Boleh, boleh, boleh. Insya Allah. Nanti kita hadirkan. Ana kemarin nggak menghadirkan tuh, Afwan mungkin kurang memahami. Kirain sudah apa namanya Sudah pernah sudah. pegang semua. Mm, eh, tapi insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita hadirkan insya Allah. Insya Allah hadirkan Nah, untuk alhamdulillah. memudahkan insya Allah. Betul, karena alhamdulillah partisipannya eh, random, terkadang yang tergabung di grup maupun yang di luar di grup, bahkan Ya. alhamdulillah Ustadz ada yang dari luar negeri juga Masya Allah. gitu. Alhamdulillah. Dan di berbagai pulau juga terkadang ada gabung Ustaz. Dan itu tahunya ketika ada apresiasi baru muncul oh ternyata dari pulau ini, dari kota ini gitu, yang itu di luar Jawa gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Nah, Ustaz, jazakallahu khair untuk faedahnya. Oh iya, Barangkali boleh. Ustaz bisa menutup majelis ini Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allah ya asyhadu an hamdulillah. la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Ustaz. Ana pamit izin ya.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi